sedikit rinci terkait dengan anggaran yang dikelola oleh Kemendikbudristek, total sesuai Pagu sebesar 98,987 triliun rupiah murni untuk operasional saja 18,4 triliun, untuk rupiah murni non operasional ada 69 triliun, yang lainnya merupakan rupiah murni pendamping. Ini ada pendamping dari pinjaman dan hibah luar negeri, kemudian juga ada penerimaan non pajak, kemudian juga ada BLU karena ada perguruan tinggi utamanya yang statusnya BLU dan dua BLU lain di tingkat pusat yang ada di bawah pengelolaan Kemdikbudristek. Dan selain itu juga ada pendanaan dari pinjaman dan hibah luar negeri untuk perguruan tinggi dan SPSN yang juga sebagian besar digunakan untuk perguruan tinggi baik PT akademik maupun vokasi. Dari sejumlah anggaran tersebut 45,69 digunakan untuk pendanaan yang sifatnya wajib yang tidak mungkin tidak, dari mulai program Indonesia Pintar, KIP kuliah, kemudian berbagai tunjangan baik itu guru maupun dosen termasuk guru besar untuk non ASN juga kita sediakan anggarannya, dan juga BOPTN baik itu untuk PTN penelitian maupun non penelitian. Di samping itu tentu kita juga punya prioritas lain yang membutuhkan anggaran 23,4 triliun di dalamnya, termasuk untuk penguatan pelaksanaan kurikulum merdeka, pelaksanaan asesmen nasional, termasuk program-program kebudayaan, kebahasaan dan sebagainya. Berikutnya. Nah, dari sejumlah dana tersebut dari 98,987 triliun, 56,1 triliun itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan di jenjang pendidikan tinggi, baik itu pendidikan tinggi akademik maupun vokasi, atau sekitar 56,7%. Penggunaannya untuk apa? Sebagaimana tertuang di dalam halaman 8 sampai dengan halaman 11, kami sampaikan bahwa pemerintah terus memberikan dukungan bagi mahasiswa tidak mampu melalui KIP kuliah yang anggarannya sendiri tahun sekarang sudah 13,99 triliun, artinya 14 triliun untuk program ini saja, ditambah dengan afirmasi mahasiswa untuk daerah tertinggal. Alokasinya pengelolaan di Kemdikbud, tetapi penggunaan anggaran beasiswa sendiri menggunakan dana abadi pendidikan yang ada di LPDP, tetapi pengelolaan sepenuhnya ada di Kemendikbudristek. Kemudian pemerintah juga memberikan tunjangan tadi yang saya sampaikan untuk dosen dan guru besar non ASN, tentunya juga ASN juga, nanti kami sampaikan detailnya. Kemudian kegiatan terbesar lainnya adalah revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi negeri. Pendanaannya mayoritas dari PHLN dan SPSN, sebagian juga sedikit yang dari rupiah murni. Alokasi anggaran untuk revitalisasi sendiri mencapai 7,79 triliun rupiah. Kemudian pemerintah juga terus mendukung upaya peningkatan kualitas pembelajaran melalui kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Ini juga pendanaannya sebagian dibiayai melalui dana abadi pendidikan yang dikelola oleh LPDP. Upaya pengembangan kelembagaan perguruan tinggi juga diberikan prioritas, termasuk melalui akreditasi baik yang dilakukan oleh BAN PT maupun oleh lembaga akreditasi mandiri atau LAM-PT. Dan untuk mendukung operasional perguruan tinggi disiapkan juga BOPTN baik untuk penelitian maupun non penelitian. Di situ di dua baris terakhir totalnya 6,5 triliun untuk perguruan tinggi akademik. Berikutnya melalui dana PNBP atau PLU halaman 10 untuk baris ke nomor 13, anggaran tersebut didapatkan dari PNBP dan PLU untuk peningkatan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi intinya bahwa dana 6,3 triliun untuk kebutuhan tersebut merupakan revenue yang diterima langsung oleh perguruan tinggi. Jadi BLU dananya kita masukkan dan itu digunakan sendiri oleh perguruan tinggi, termasuk di dalamnya yang berasal dari masyarakat. Berikutnya terkait dengan program-program pendidikan tinggi khususnya untuk vokasi, prinsipnya setara ketika program-program dilaksanakan untuk perguruan tinggi akademik, maka perguruan tinggi vokasi juga mendapatkan perhatian yang sama. Seperti misalnya di situ ditetapkan BOPTN penelitian dan non penelitian juga digunakan untuk perguruan tinggi vokasi, baik itu politeknik maupun
akademi komunitas. Kemudian revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi juga dilakukan, sama anggarannya juga berasal dari SPSN juga. Kemudian dana kompetitif diberikan untuk mendukung perguruan tinggi vokasi untuk melakukan matching dengan dengan industri. Berikutnya untuk kegiatan dukungan manajemen ini keseluruhan untuk jenjang pendidikan tinggi ada 13,88 triliun rupiah Bapak dan Ibu semuanya untuk melakukan tata kelola perguruan tinggi, termasuk juga di situ gaji operasional perkantoran, termasuk juga gaji untuk dosen ASN yang ada di perguruan tinggi negeri dan juga ada di perguruan tinggi swasta yang diperbantukan yang di dalam pengelolaan LL-Dikti dari wilayah 1 sampai wilayah 16. Saya rasa itu tambahan informasi dari kami Pak, kami kembalikan ke Pak Menteri.